Haleluya, selamat pagi menjelang siang bagi seluruh saudara-saudara yang terkasih di dimanapun saudara berada. Dan apabila saudara membuka video ini, saya percaya saudara-saudara semuanya diberkati Tuhan. Saya juga bersyukur bahwa hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan bagi kita semuanya untuk kita lebih kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan yang terambil daripada 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 mengatakan kepada kita, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya berada di Jalan Pakat. Di Jalan Pakat, ya, jalan menuju Pakat. Saya belum sampai Pakat, tapi jalan ini mau menuju Pakat. Dan sudah melewati Bonandolo Karasi. Ya, saudara-saudara yang terkasih di depan Tuhan, hari ini saya dibawa Tuhan di tempat ini luar biasa. Saya melihat masih banyak tempat-tempat yang masih kosong, masih banyak hutan yang begitu sangat lebar sekali. Nah, firman Tuhan ini mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, Tuhan menyatakan firman kepada kita bukan untuk orang miskin, bukan untuk orang yang sederhana, bukan untuk orang yang kaya. Firman Tuhan itu Tuhan curahkan kepada semua orang agar kita dapat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Namun firman Tuhan ini mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya tahu bahwa orang miskin, bahwa orang yang tidak punya, sering sekali mereka juga akan tidak dapat mengucap syukur. Jangankan orang miskin, orang kaya saja mungkin saja tidak dapat mengucap syukur dalam segala hal. Ya, contohnya keuangan mereka baik, ya kan, keuangan mereka baik, tetapi ketika anaknya tidak mampu untuk menstabilkan apa yang menjadi keinginan orang tuanya atau keinginan diri dia, anak-anaknya, dia tidak dapat mengucap syukur. Karena apa? Anak-anaknya tidak melakukan sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Ada saja yang berbicara untuk tidak mengucap syukur dalam segala hal. Iya kan? Kita kalau mengucap syukur dalam segala hal, jangan kita terhipnotis hanya karena uang. Mengucap syukur dalam segala hal bukan hanya karena uang. Bukan karena nggak ada uang terus kita tidak mengucap syukur. Artinya mungkin ada saja orang-orang yang ada di sekitar kita tidak dapat melakukan yang baik bagi kita, sedangkan kita sudah melakukan hal yang baik bagi mereka. Tapi mereka tidak dapat melakukan hal yang baik dengan kita. Maka Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan mengucap syukurlah karena engkau ada uangmu. Mengucap syukurlah karena hartamu banyak, mengucap syukurlah karena pekerjaanmu. Tapi Tuhan mau mengajak kita supaya mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin ada saatnya kita tidak bisa makan enak, ya kan? Tidak bisa kita menikmati hari-hari kita dengan baik. Sekali lagi bukan karena uang tidak ada. Ada aja orang yang memiliki uang tapi tidak bisa makan enak. Dan akan dia berkata tidak akan mengucap syukur. Bagaimana saya mau mengucap syukur? Makanan tidak enak. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, artinya dalam keadaan apapun kita dapat berterima kasih kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun kita tidak menyalahkan keadaan kita. Kita tidak menyalahkan dan kita berkata bahwa hari ini sial sekali. Hari ini sial sekali. Mungkin kita naik sepeda motor, ya kan, bannya kempes dan kita hari ini sial sekali. Dan Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena apa? Ketika ban kempes itu terjadi, mungkin ada saja cara Tuhan untuk mencegah kita supaya tidak terjadi kecelakaan. Mungkin ada saja cara Tuhan kita, ada saja cara kita,
ada saja cara Tuhan untuk memberkati orang melalui ban kita yang bocor, ban kita yang kempes. Mungkin kita akan berkata, waktuku sudah banyak terhilang. Tetapi dari sana kita dapat belajar. Mungkin kita akan berkata, ban kempes jauh sekali. Tapi Tuhan ajarkan kita untuk mendorong kendaraan itu. Ada apa? Supaya kita melatih diri kita, melihat diri kita untuk latihan jarak jauh, untuk menyorong dan sebuah pengorbanan dan yang lain-lain. Banyak hal yang harus kita latih dalam diri kita. Jadi kalau Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal, sebenarnya itu untuk melatih temperamen kita, melatih kepribadian kita, melatih iman kita untuk kita mengucap syukur, bukan menyalahkan gara-gara kau, memang kurang ajar kau, ataupun kita bilang kendaraan ini kurang ajar, kendaraan ini kau nggak servis, kau nggak apa. Tetapi dari sana Tuhan mau mengajarkan kita, mau membawa kita supaya kita itu adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita mampu mengucap syukur dalam segala hal, tidak ada dosa yang akan mampu menyelimuti kita. Ketika kita tidak mampu untuk mengucap syukur dalam segala hal, kita bisa terlibat di dalam dosa. Dan dosa yang akan menguasai kita. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan ajarkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, supaya hidup kita itu adalah hidup yang penuh berkat. Kalau kita dapat mengucap syukur dalam segala hal, efek yang paling terbesar adalah kita tetap hidup sehat. Karena dari pikiran kita menjadi sumber penyakit kita. Pikiran kita, beban pikiran kita, itu yang menjadi penyakit di dalam diri kita. Itu yang menjadi penyakit dalam diri kita. Jadi kalau pikiran kita ini banyak sekali, itu membuat kita sakit. Mengucap syukur dalam segala hal ini bukan karena ada uang, bukan karena banyak sekali. Tetapi Tuhan mau membawa pikiran kita netral. Pikiran kita itu santai, pikiran kita itu tenang. Jadi kalau kita berpikir tenang, kita dapat melakukan banyak hal. Tetapi kalau pikiran kita tidak tenang, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kita bisa membuat konyol. Bahkan kita emosi lebih tinggi. Kalau kita tidak bisa mengucap syukur dalam segala hal, emosi kita itu memuncak. Apa-apa yang mau kita kerjakan begitu salah, pasti emosi. Ada orang yang lain baru datang kepada kita, kita terus emosi. Karena apa? Karena pikiran kita diganggu dengan kekacauan. Karena kita tidak mau hidup di dalam sebuah ketenangan. Nah, saudara yang terkasih di hadapan Tuhan, saya terpesona dengan cara Tuhan. Dan ketika Tuhan membawa saya ke tempat ini, saya melihat, wow, Tuhan itu dahsyat. Jadi kalau pikiran kita tidak tenang, bagaimana caranya? Bawa hidup kita untuk beribadah. Kita refreshing, jalan-jalan ke tempat yang tenang. Tetapi bukan itu menjadi alasan utama untuk supaya menenangkan diri kita. Yang terutama adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ditambah dengan suasana alam yang ada. Semoga melalui firman Tuhan ini saudara diberkati, saudara semakin takut akan Tuhan, saudara semakin memuliakan nama Tuhan, dan kita mengucap syukur dalam segala hal. Saya katakan kembali kepada kita bahwa mengucap syukur dalam segala hal bukan karena keuangan, tetapi karena ada firman Allah dalam diri kita, dan kita menghormati kedaulatan Allah memberkati kita selama-lamanya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.